itu tiba-tiba marahin, dia ngegantung nggak pakai apa-apa. Hah? Nggak pakai apa-apa. Ngegantung gimana Mas? Palanya pala dan segini mungkin pundak lah istilah. Itu nyamperin ke kaca. Ngadu Iya, gitu. memang kayak posisi kan memang jalan, kita lagi jalan, dia mau gitu. Saya berhenti, teman saya berhenti. Coba bang minggir dulu, nggak ada apa-apa, hanya kayak binatang tol aja lah, nempel-nempel di kaca, cuma itu. Terus ya, ternyata nyangkut di belakang mobil. Ketinggalan, ada yang ketinggalan di mobil. Memang ada salah satu itu yang di plastik hitam, organ tubuh. Kayak mau ada yang meninggal nih, jadi ada kayak tanda-tanda di mobil, kayak istilahnya kalau dibilang orang dulu mah keranda goyang. Oh gitu. Iya, ter mobil posisi parkir kadang duk. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama. Gimana kabar sahabat di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kedatangan sahabat istimewa lagi. Sebelumnya mungkin kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya, sahabat saya yang malam ini sudah pernah hadir di podcast saya, dan kali ini datang lagi dan membawa kisah-kisah yang gak kalah menariknya, gak kalah seremnya, gak kalah serunya. Tentunya ada pesan moral yang bisa kalian ambil, pelajaran yang bisa kalian petik. Ya setidaknya kita sebagai manusia yang masih ada di dunia ini, kita jangan rem-rem dikit lah untuk melakukan sesuatu hal yang akhirnya menghambat kita untuk menuju ke bahasanya enaknya apa ya, menuju ke alam barzakh kalau dalam Islam ya. Oke, langsung aja aku panggil bintang tamu malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibnu, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kita bertemu lagi. Iya. Pasti bawa cerita-cerita yang seru dong. Insya Allah seru. Iya, dan pastinya tentunya cerita-cerita yang dari Mas Ibnu ini bisa kalian petik selalu menjadi pelajaran dan pahalanya buat Mas Ibnu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kali ini kisah ceritanya gimana? Kejadian apa? Tapi sebelumnya untuk teman-teman yang tidak tahu apa profesi Mas Ibnu, mungkin langsung Mas Ibnu kenalin dulu ya gimana profesinya sebenarnya. Saya selama ini jadi kenek ambulan masih. Oh, alhamdulillah. Ya, terkadang suka kayak backup mungkin kalau lagi supir pertama ngantuk atau enggak jarak-jarak dekat masih daerah tol saya yang membawa. Karena belum terlalu berani bawa jauh. Ya tapi sama aja mau bawa mobil atau mau yang asistennya sama-sama punya jasa ya. Iya. Dan pasti sama-sama punya histori cerita. Nah, kali ini ceritanya cerita apa? Sepertinya sih pelajaran juga ya. Kita selama berjalan itu harus berhati-hati. Ya, setiap langkahnya dicatat baik buruknya. Betul. Itu sih kita pelajari dari saudara yang mengalami kecelakaan. Saudara ini saya dulu kantor memang dekat rel kereta api. Jadi ada salah satu supir yang mengantar makanan pokok ya, makanan pokok kali ya. Itu ngantar ke pasar. Lalu pasar ini dekat rel. Kejadian pertama itu saya memang seharian full kurang istirahat. Berdua itu kurang istirahat. Saya lagi posisi di Jakarta Timur. Itu telepon sama ketua, tolong pulang cepetan. Di dekat base camp ada yang ketabrak kereta. Ya. Itu sedikit cerita. Memang sih dia ingin pulang. Dia ngobrol, ya namanya kita punya temennya tongkrongan gitu. Dia sebelum pulang itu ngobrol, sharing-sharing tentang kayak
dari saya dapat cerita dari temennya yang sebelum kejadian, gue mau pulang dulu udah capek gue hari ini. Posisi saya juga memang lagi capek sih, seharian nggak istirahat. Itu pulang pergi kita ngantar pasien ke Jakarta, dari Depok ke Jakarta, Jakarta ke Depok, bolak-balik aja kita take down terus seharian full. Itu kejadian jam 9 malam. Jam 9 malam itu saya di Jakarta Timur, telepon oleh ketua, ada yang ketabrak kereta. Itu posisi almarhum ini yang sebelum ketabrak kereta ini dia memang minta pulang, tapi oleh rekan-rekannya ditahan. Salah satu rekannya yang bisa nahan dia, posisinya itu lagi buang air kecil. Buang air kecil, lalu dia pamit, tanpa pamit lah istilahnya. Dia cuma bilang gue mau pulang. Dia nggak jauh dari dia tempat dia nongkrong ke rumahnya itu, dia nyebrang rel. Dibilang sudah diteriakin oleh rekan yang lain, jangan lewat dulu, posisi gerimis, nanti aja set hujan. Tapi dia masih tetap ngomong, saya mau pulang. Dengan versi saya ya, dengan rekan-rekan, saya mau pulang. Ya benar, kejadian pulang beneran. Itu saya di Jakarta Timur, saya jemput ke dekat wilayah saya tinggal. Itu sudah ada penjaga stasiun sudah pada di lokasi kejadian. Itu belum ada yang ngangkat juga. Lalu saya bergegas tim membantu evakuasi supaya, karena kan ditutup jalur satu ini karena ada korban, ditutup, jadi kereta sedikit terhambat mungkin ya. Saya bertiga bergegas didampingi oleh kepolisian dan penjaga stasiun. Saya dampingi, saya bantu evakuasi. Saya sisihkan lah, masukin ke kantong jenazah. Saya rapikan, lalu saya mau berangkat ke rumah sakit sambil nunggu identitas yang lengkap, karena dari rekan-rekannya nggak ada yang tahu rumah asli keluarganya di mana. Lalu saya di rumah sakit, saya ngobrol sambil nunggu dapat jawaban dari keluarga. Lalu temennya ini ngehubungi keluarga, dapatlah alamat keluarga, dihubungi lewat via telepon. Kaget, shock keluarganya. Lalu minta dibawa pulang ke kampung, halamannya di Jawa Tengah. Itu saya dari perkiraan saya berangkat itu jam 1 malam. Perkiraan jam 1 malam ya. Itu saya lupa juga jam berapa. Kalau nggak salah jam 1 malam. Saya berangkat, posisi itu saya udah rapi lah, dirapikan di rumah sakit. Saya dirapikan, saya bawa. Saya supir dan teman saya satu lagi, itu bertiga di mobil. Lalu dia kan memang bawa mobil truk untuk nganter makanan ke pasar ya. Itu bosnya itu ikut bawa mobil pribadi oleh sama teman-temannya, satu mobil pribadi iring-iringan. Lalu saya nggak bisa karena ini posisinya nggak utuh, saya nggak berani untuk lama untuk istirahat. Jadi saya bertiga ini ganti-gantian. Saya istirahat di belakang nemenin jenazah. Ya Allah. Saya memang udah ngantuk ya. Saya nggak mikir apa-apa. Saya udah tidur aja. Tapi itu, maaf aku potong. Tapi terkumpul semua itunya, organnya. Terkumpul. Mungkin saya bilang terkumpul ya, karena nggak tahu, karena dalam-dalamannya nggak tahu ya. Tapi kayak kakinya, tangannya kaki semua utuh semua. Cuman terkumpul. Sedikit ini ada yang dari beberapa organ tubuh mungkin keluar ya. Itu gitu. Diberesin oleh rekan-rekannya juga, dimasukin plastik. Itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Jadi dibilang istilah kalau kata orang-orang ya, kena setan budak. Kalau di rel itu ada namanya setan budak. Ya. Itu dia jadi udah teriakin sama temannya nggak dengar. Kalau ketabrak. Itu saya bawa, saya istirahat cuman beberapa menit di ngisi bensin di rest area sampai perjalanan lah istilahnya. Itu saya sudah lelah, memang hari itu kurang istirahat. Temen yang udah istilahnya udah selesai istirahat, saya gantian rolling lah. Saya tidur di belakang. Ya istilah tempat tidur ambulan sama saya tinggian. Saya tidur di bawah. Itu tiba-tiba
memang ya saya karena mungkin Goyang. perjalanan goyang jatuh. Apanya tuh? Jatuh jenazahnya. Ketiban. Lu dong. Ketiban kaki, tapi nggak semua badan, full badan, cuman bagian kaki kayak nyerong itu jatuh. Saya kaget, saya bangun, saya berdiri lembek. Saya lupa itu kalau itu jenazah lembek. saya lupa kalau saya lagi bawa jenazah. Terus saya jalan tuh saya udah ngantuk. Terus lanjut lagi tidur lagi. Saya tidur duduk gitu karena udah capek. Enggak, bukan capek, karena mungkin udah trauma. Trauma itu dulu saya ketawa. Saya bertiga. Saya dibilang sedih, takut, kayak nggak bisa diungkapin, jadi campur aduk. Terus saya lapar. Saya makan. Saya setelah makan itu kepikiran ada darah di tangan belum bersih di tangan saya. Saya nggak lanjutin makan. Dan sambil jalan mobil saya makan di belakang. Lalu teman saya yang di depan gantian sama saya ke depan. Itu di tol, perjalanan aneh aja. Bagi saya aneh. Tiba-tiba terus ada kayak udah jauh nih, kan memang jalur Trans Jawa kan memang sepi ya, jarang lampu gitu ya. Benar. Cipali memang itu kejadian di Cipali. Oh gitu, bener ya. Pas ada rasa nyebut aja loh. Terus? Apa sih dia bilang yang batu gede itu? Okay. Ya, yang kanannya itu batu. Saya jauh karena arah Jawa ya. Yang jauh tuh udah bilang, "Bang, itu apaan, Bang? Nyala-nyala." Itu kayak ini jembatan di atas. Jembatan orang dari kampung ke kampung lah istilahnya ya, untuk transit karena dilewat atas tuh. "Bang, itu apa, Bang?" Di atas nyala-nyala. Itu posisi jauh. Saya jauh. Masih teman saya gak ngeliat. Bang, jangan kenceng, Bang. Ada yang marahin, Bang. Ada yang marahin. Saya bilang gitu. Itu tiba-tiba marahin, dia ngegantung, nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa. Ngegantung gimana Mas? Palanya pala dan segini, mungkin pundak lah istilah. Itu nyamperin ke kaca. Ngadu iya, gitu. Memang kayak posisi kan memang kita lagi jalan, dia mau gitu tabrak. Itu saya minggir. Posisi saya minggir. Bang, nabrak apa? Gak ada apa-apa tapi memang itu jatuh di pas banget kaca tengah-tengah wiper. Kayak jadi pala doang, bawahnya nggak ada? Nggak ada. Kuyang dong. Ya bisa jadi itu, nggak tahu lah. Sama saya tanya teman, apa Bang tadi? Nggak tahu. Saya panggil kan Ibnu ya, nggak tahu nu apa itu. Udah lanjutin aja. Lanjutin. Cewek cowok? Apanya? Yang nggak tahu itu. Pokoknya rambut. Memang dari jauh udah kelihatan mata kayak bersinar-sinar bola mata, kayak kena lampu gitu. Kayak istilahnya dibilang kayak kalau kena lampu gimana sih, hanya mata aja yang kelihatan. Itu terus ditabrak kayak gitu. Saya berhenti, teman saya berhenti. Coba Bang minggir dulu. Minggir, nggak ada apa-apa. Hanya kayak binatang tol aja lah, nempel-nempel di kaca, cuma itu. Terus ternyata nyangkut di belakang mobil. Ngikut. Itu mobil berat banget. Gas udah dibilang udah stabil di tol ya. Itu kayak kagak berjalan aja, kayak berat. Gas ngeberat. Si makhluk yang tadi nabrak itu ngikut di belakang. Di belakang. Karena dia nyumbo itu kali ya. Amis mungkin bisa jadi. Karena amis. Itu di belakang. Saya nggak takut, maksudnya nggak. Cuman tiba-tiba kayak ada yang nunduk di kaca belakang. Kayaknya teman ngeliat di kaca tengah. Oke. Iya, dia ngeliat ada nunduk begitu. Ya teman saya tadi ya tidur sampai bertiga di depan. Lalu saya masuk terus, jalan, saya nggak berhenti. Cuman kayak saya langsung nyetel murotal selama perjalanan. Yalah. Tadinya juga sunyi, cuman ngobrol kayak biasa ini aja. Tiba-tiba langsung nyetel murotal perjalanan. Nyetel murotal sampai itu perkiraan saya nyampe Jawa Tengah itu wilayah saya nggak bisa sebutin ya. Itu 5:30 pagi. 5:30 pagi saya nyampe wilayah sana, itu diiringi. Ya, di sana diiringi oleh keluarga.
menjalin keluarga itu dari salah satu keluarga yang nggak percaya. Saya bilang dari salah satu keluarganya disampaikan oleh bosnya kalau ini kecelakaan, nggak percaya. Lalu dibuka. Setelah saya turunin ke rumah duka, dibuka sama keluarga. Ya saya bilang saya jadi nggak bisa makan. Iyalah, dibuka begitu. Iya, saya bilang jangan Pak D, saya manggil karena orang Jawa ya, saya manggil Pak D. Iya. Jangan Pak D, kalau mau langsung dirapihin, dikuburin, nggak bisa dilamain. Betul. Itu saya dibilang kayak gitu malah diusir. Astagfirullahaladzim Pak D. Udah nggak ada keperluan lain kan? Ya udah sudah selesai semua, pulang aja. Saya nggak disuruh. Ya saya nggak. Cuman saya pengen saya cuman pengen istirahat sebentar lah. Iyalah, untuk capek. Karena ini kan. Nah saya pergi dari rumah itu kayak ketinggalan, ada yang ketinggalan di mobil. Memang ada salah satu itu yang di plastik hitam organ tubuh. Jadi nggak, temennya ini karena nyangkut sama batu-batunya dimasukin ke kresek. Oh gitu. Saya juga lupa, teman juga lupa. Itu ini, jadi saya balik lagi. Oh iya. Saya balik lagi ke rumah duka nganterin. Itu gimana ya? Mungkin karena memang belum ada pengalaman, saya juga belum ada pengalaman. Itu juga belum ada pengalaman dari sana lah. Itu mau dimandiin di sana. Itu ketinggalan, saya juga agak mual karena saya bilang udah nggak kuat. Ada temen tuh, akhirnya saya yang tadi suruh pulang, saya suruh istirahat di sana. Saat ngobrol. Itu jadi pembelajaran buat saya, emang harus hati-hati selama perjalanan. Itu jadi kayak keluarga kita di sana, istirahat sehari semalam saya istirahat di sana. Cuman kayak ada beberapa keluarga yang nggak terima mungkin. Gak terimanya kenapa Mas? Gak terimanya kayak ya namanya pekerja ya, dia merantau, dia kayak nyalahin teman-temannya, keluarganya. Jadi ke saya jadi kayak kena juga. Istilahnya saya dibilang temennya, padahal saya di ambulan kan. Kamu gimana ini dari salah satu keluarganya. Ya udah saya pamit hari itu karena udah nggak enak, saya nggak mungkin lama-lama juga. Saya harus balik ke kota asal karena banyak yang harus ditolong, masih banyak yang ingin minta pertolongan. Nah, maaf aku potong. Jadi kan berarti dimandiin jenazahnya ya? Ya, proses mandiin sih enggak, cuman kayak dibersihin aja, diganti. Kan posisi pakai baju. Karena kan udah nggak utuh ya? Ya bagian kepala sama kaki. Yang nggak utuh itu kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu langsung dibersihin gitu aja ya? Karena nggak cecer ya? Kalau di rumah sakit sih dirapin lagi kayaknya. Dijahit. Disusun lagi. Cuman enggak. Tapi ada juga ada nggak sih keluarga yang nggak mau dibawa ke rumah sakit, langsungnya dikuburin deh gitu? Ya itu sebenarnya pengen keluarga. Jadi ada yang berpihak langsung dimakamin dengan ikhlas, ada yang nggak puas dengan pengen ngeliat lah istilahnya, pengen ngeliat di akhir. Tapi terima jenazah itu ya, yang keluarga di sana terima ya. Iya, cuman ya itu saya bilang diusir sama keluarga. Oke. Mas Ibnu, jadi dengan pengalaman seperti itu, setelah pulang atau setelah rumah, pernah nggak sih Mas Ibnu tuh kebayang-bayang atau itu, masih diikutin atau gimana? Kalau diikutin sampai saya pulang. Yang kejadian ini? Iya, saya pulang. Itu yang saya bilang nengok di belakang kaca belakang itu. Saya di pertengahan jalan nemu steam mobil, cuci mobil. Saya cuci semua. Sampai tempat tidurnya. Iya. Saya tidurin. Saya tidur nyenyak. Itu memang ngikut sampai pulang pun ngikut. Oh gitu, gimana? Sampai saya sampai parkiran di kota asal. Di parkiran jadi kayak temen. Lah. Iya. Jadi kayak istilahnya dia terima kasih dibilang. Kalau kita bilangnya menafsirnya makasih udah ditolongin, udah dibantu. Gitu. Iya. Jadi datangnya lewat mimpi atau emang Mas Ibnu tuh bisa ngelihat dia ngujutin gitu? Bertiga-tiga nyaksiin. Oh, bertiga-tiga? Iya. Masya Allah. Bertiga-tiga nyaksiin dalam mobil. Itu awalnya kayak kita udah ngantuk nih, kita istirahat kan. Itu posisi kayak udah ada yang manggil. Jadi kita kayak bangun. Bangun semua serentak bertiga. Itu awal mula itu sampai
berjalan waktu kayak di mobil tuh kayak nggak sepi di mobil. Kayak ada kalau apa-apa ada yang ganggu. Tapi kalau misalkan awal kayak mau ada yang meninggal nih, jadi ada kayak tanda-tanda di mobil kayak istilahnya kalau dibilang orang dulu mah keranda goyang. Oh gitu. Iya, ntar mobil posisi martir kadang duk 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 duk. Itu kayak ada yang ada yang gedok pintu di dalam. Oh gitu, jadi kata Anda kalau dia mau meninggal nih, ada orang yang memanggil gitu ya. Kayak mau pakai ini orang ini mau pakai mobil atau ada yang mau meninggal sekitar sini itu tanda gitu. Mobilnya. Tanda. Oh jadi luar biasa ya. Mungkin beberapa supir ambulan ngalami hal yang sama mungkin. Oh gitu. Jadi kalau ada yang mau meninggal ditandain keranda goyang-goyang. Atau keranda goyang atau apalah masing-masing versi menyikapi. Iya, paham lah. Ada cara sendiri ditandainnya seperti itu. Kalau saya dari mobil yang saya pakai dan mobil temen yang dipakai di satu parkiran itu pasti hal yang itu yang nyium wangi nggak sih? Iya, nyium melati. Nyium ya? Wangi loh. Itu aja sih sama perjalanan kayak suka dukanya ada atau apa. Jadi pengalaman saya bisa bilang setiap langkah jangan berpikir kosong. Jangan pernah kosong pikiran. Karena ya itu kalau kita real-real ada yang bilang setan budek atau kita dibilang ya kita kayak punya pikiran kayak meleng aja lah Bu. Ya. Kalau kita kan orang normal bukan karena ada setan budek atau kita bengong nggak bisa ngeliat kiri kanan jadi ketabrak. Minimal ada kalau kita Islam tuh ada zikir lah ya, apalagi namanya lewat ke kereta api gitu. Ternyata film Setan Budek itu sebenarnya memang mungkin diambil dari kisah seseorang ya kayaknya gitu. Ya mungkin dia lagi dalam keadaan stres atau bagaimana gitu ya. Lewat rel nggak dengar klakson kereta. Karena saya juga punya kejadian yang harusnya cerita Mas Ibnu jadi saya. Maksud di sini saya meluruskan omongannya Mas Ibnu bahwa itu benar. Jadi kejadiannya guru saya sendiri. Guru saya tuh guru SMP. Sama meninggalnya juga di rel kereta. Itu udah dipanggil-panggilin, udah ditepok-tepokin, udah dia apain gak denger, udah gus kena langsung. Itu saya di rel itu di wilayah saya dibilang saya sebelum di ambulan saya lagi main bola. Ada anak jadi kayak dia mau anak kecil ini ngejar layangan ceritanya. Itu tabrak juga. Ya kan? Iya. Nah makanya itu jadi ada yang sebagian bilang itu mitos. Selalu dengan kata-kata seperti itu. Kalau menurut saya gak semuanya harus dianggap mitos. Kalau itu hal itu buat kebaikan buat kita, ya diambil aja cerita itu jadi buat pakem ya Mas Ibnu ya. Iya. Karena kenyataannya Mas Ibnu ngalamin itu semua langsung live gitu kan. Itu dari cerita teman-temannya ya itu karena dia sebenarnya udah dipanggil udah teriak sampai temennya yang ngejar juga nggak keburu kena duluan. Nah tadi agak sedikit kepotong tuh yang pas di tol ditabrak kuyang ya. Iya. Kan dia ngikut tuh si kuyang. Itu berapa lama kira-kira? Berapa jam atau berapa menit? Itu sampai saya kelepas itu kayak saya ngelewatin hutan. Oh, oke. Kayak ada beda wilayah. Nih wilayah gue adalah lu nggak bakal bisa masuk sini. Itu mental hilang. Bau sepanjang jalan tuh bau. Itu berapa jam Mas? Ya itu saya selama perjalanan sampai 5:30 pagi. Dia ngikut. Nggak tahu itu perginya kapan saya nggak tahu. Pokoknya kejadian. Karena udah beda wilayah. Iya. Mungkin dia karena nyium amis kali. Bisa jadi karena kan jin itu nggak sukanya sama yang begitu ya. Dan terasa berat ya mobilnya. Mobil berat pas kejadian itu setelah pulang setelah dicuci bersih enteng. Oh itu yang ngerasain Mas Ibnu aja apa tiga-tiganya ngerasa? Terutama supir supir pertama nggak percaya, supir kedua lalu saya nanya ke saya memang ngerasa bawanya ngantuk. Satu mobil berat, kedua bawanya ngantuk. Ya diajak. Ya kayak diusap-usap kata. Padahal udah tidur Istirahat padahal ya. Aduh serem banget itu. Tapi luar biasa sih. Kalau dengar kisah-kisah pembawa ambulan itu ngeri-ngeri sedep gitu loh. Tapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Cuman sampai detik ini saya tuh bingung. Tapi memang harus ada sih orang yang job desk-nya pekerjaannya sebagai
pengiring ambulan, kok bisa gitu memilih pekerjaan ambulan? Ya, Anda kan tahu dong resikonya. iya, memang resikonya berat. Di jalan memang satu melanggar undang-undang. Karena kita bukan aparat yang harus bertugas di jalan. Nah, dan kita juga bisa kecelakaan juga. Iya. Saya awal saya bisa dipanggil dari hati. Saya nolong. Jadi saya jalan pulang kerja, ada mobil ambulan yang terhambat jalannya, ketutup karena jalur macet. Itu ada salah satu orang yang saya jadi berteman sampai sekarang. Ya. Saya itu tiba-tiba dia ngawas memang dari awal ke rumah, dia tahu itu ambulan kondisinya urgent, itu sampai rumah sakit. Itu memang udah nggak, mobil aja nggak bisa masuk, motor aja ngepres. Susah. Iya, karena 2 jalur nggak ini kan. Itu temen saya ngeliat orang itu kok dia ngasih nggak bisa, mungkin saya harus ini. Saya muter balik, keburu untungnya saya muter balik masih ketahan tuh mobil. Saya buka jalan berdua, alhamdulillah sampai rumah sakit itu baru bisa. Dari situlah saya belajar, ini ya namanya nolong orang. Nah, saya sampai dipeluk sampai kondisinya nggak ada di rumah sakit. Terus saya keluarga bilang terima kasih. Itulah jadi panggilan saya awal mulanya. Oh, jadi awalnya kayak begitu. Sentuhan hati semuanya. Sampai Karena, sekarang. Iya, karena di masyarakat sendiri kurang terhadap respeknya terhadap ambulan. Karena apabila di dalam ambulan itu keluarganya kan nggak tahu gitu. Itu karena kekurangan respect. Tuh, jadi kalau nggak dari hati mah jangan coba-coba mendaftar pekerjaan, ya. Jangan. Karena kan yang dihadapi kematian itu luar biasa. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Ibnu untuk udah membagi kisah-kisah kehidupan kepada sahabat-sahabat di rumah, dan silakan diambil hal yang baiknya, yang bermanfaatnya untuk sahabat-sahabat di rumah. Untuk hal-hal yang mungkin dianggap nggak setuju kita mohon maaf ya, ini pengalaman kisah yang terjadi selama perjalanan Mas Ibnu bekerja menjadi pengiring ambulan atau asisten ambulan ya. Oke, Mas Ibnu ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesannya, tolong selama di perjalanan apabila melihat atau mendengar suara ambulan, tolong berilah jalan, karena nggak tahu siapa yang di dalam ambulan, atau keluarga, teman, atau keluarga sendiri. Tetap respect kepada ambulan. Iya, betul. Karena kan tugasnya mau nganterin, otomatis kan juga pengen cepet-cepet sampai juga nih yang nyetir ambulan, ya kan, benar dong. Iya, kondisi dalam ambulan entah dia kritis atau biasa, atau mau udah jadi jenazah. Iya, gitu kalau kan? jenazah kita bisa mungkin bisa diperlambat lah. Memang kita dari suara ambulan itu ada macam-macam. Ada suara penjemputan, suara pasien. Oh gitu. Ya, suara pasien. Ya itu saya gimana ya? Saya bilang suara dari menafsirkan, ini suara jemput ini suara pasien biasa, ini suara bawa jenazah ini. Kalau yang paling rame gimana? Suara itu suara apa? Kalau suara agak rame, agak kenceng gitu ya. Itu biasanya dibilang pasien urgent. Oh gitu. Ada suara pasien biasa, pasien urgent. Oh, yang urgent tuh yang itu urgent tuh ya. Urgent. Suaranya mungkin agak lebih besar ya. Dan agak lebih rapet, lebih ini suaranya. Benar-benar agak cempreng kan tuh gitu. Tuh. Nah, kalau yang jenazah dia agak lambat. Melodinya agak lambat. Oh, alunannya ya. Iya. Oke, baiklah. Sekarang kita tahu ya teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah, jadi kasih jalan lah, jangan diperlambat semuanya. Oke. Sahabat-sahabat di rumah, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Mas Ibnu punya itu nggak IG? Nggak perlu deh kayaknya. Nggak perlu tuh katanya, malah rahasia. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sekali lagi saya ingatkan itu. Nanti kita bisa ngobrol lagi dengan Mas Ibnu di video-video selanjutnya. Oke, saya tutup dulu kisah Mas Ibnu malam ini. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.